Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss yang soleh dan solihah? Hari ini kita akan berjumpa kembali pembahasan tematik 6C, khususnya pembelajaran IPS, yaitu tentang bagaimana pengaruh kehidupan sosial, budaya, ekonomi di masyarakat sesudah adanya listrik. Apa sih tujuan kita? Yang pertama, tujuan kita belajar nih apa nih? Yang pertama, sebagai siswa, kita dapat memahami pengaruh penemuan televisi terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, siswa dapat membedakan pengaruh positif dan negatif televisi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui sejarah perkembangan komputer. Yang keempat, siswa dapat mengetahui perkembangan dunia transportasi dan pengaruhnya bagi perekonomian penduduk. Oh iya, jadi selain komputer, televisi juga kita akan membahas tentang radio ya nak. Di lingkungan kita hampir semua orang memiliki televisi ya. Karena selain untuk hiburan, dengan televisi kita mendapatkan berbagai macam informasi yang sangat luas. Apa pengaruh televisi bagi masyarakat ya? Ada pengaruhnya enggak nak? Pasti ada. Iya. Televisi dulu kita tahu apa arti televisi. Televisi merupakan alat elektronik yang berfungsi sebagai media telekomunikasi ya. Telekomunikasi massal dalam masyarakat. Dengan televisi kita mengetahui berita-berita yang ada di sekitar kita dengan cepat. Ya, ada kejadian di daerah mana kita langsung tahu, ada musibah di negara lain kita langsung tahu, ya. Begitupun dengan perkembangan keadaan dunia pada masa sekarang. Informasi dapat disampaikan bisa dalam bentuk gambar ataupun suara. Nah, dalam bidang sosial budaya, pengaruh positif ya. Jadi namanya suatu benda elektronik apalagi ya, itu pasti memberikan pengaruh positif dan negatif. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Dalam bidang sosial budaya, pengaruh positifnya adalah pengaruh positifnya dengan adanya sebuah televisi itu masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat. Kita bisa mendapatkan informasi dari negara lain, dari kota lain, atau keadaan suatu daerah, atau keadaan orang bahkan ya. Ada gosip, itu kita tahu dengan cepat. Nah, apa dampak negatifnya? Ya tadi, dengan mudahnya informasi yang kita dapatkan, terkadang informasi yang kita terima bukan informasi yang sebenarnya. Atau informasi tersebut hoax ya, tidak benar. Oke, yang kedua dalam bidang ekonomi. Ya. Pengaruh positifnya pengaruh positif dalam bidang ekonomi adalah masyarakat lebih mudah untuk mempromosikan suatu barang. Nah, kita misalnya punya produk tertentu yang ingin dijual. Kita hubungi deh stasiun televisi ya. Kita minta iklan saat di sinetron mulai atau saat film. Nah, mereka dapat apa? Kita membayar kepada perusahaan televisi. Nanti kita diberikan waktu untuk iklan. Nah, masyarakat kan ngeliat iklannya, tertarik. Akhirnya muncul deh dampak negatif, yaitu masyarakat menjadi lebih konsumtif. Apa itu? Suka belanja karena pengaruh iklan. Akhirnya barang tersebut yang sebenarnya tadinya bukan barang pokok, karena melihat iklan jadi tertarik beli dan ternyata
tidak bermanfaat atau tidak digunakan karena misalnya sudah punya barang tersebut ya. Jadinya masyarakatnya menjadi lebih konsumtif. Itu dalam bidang ekonomi. Yang ketiga dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pengaruh positifnya adalah kita mendapatkan banyak media atau info pengetahuan dari adanya televisi ya. Bisa dalam program-program yang berisi tentang pendidikan ataupun pengetahuan-pengetahuan ya, seperti misalnya mengolah suatu barang atau belajar membuat hasil karya ya, bisa dari televisi ya. Nah, kemudian pengaruh negatifnya apa? Kita sebagai siswa menjadi malas ya, menjadi malas untuk membaca. Betul atau tidak? Oke. Nah, tadi kita sudah membahas televisi ya, Nak. Sekarang kita membahas tentang komputer. Ya. Tahukah kalian sejarah perkembangan komputer? Ya. Seorang Charles Babbage mendapat julukan Bapak Komputer Dunia karena dengan penemuannya di tahun 1822 dia menciptakan sebuah komputer yang diberi nama Difference Engine. Ya. Walaupun pengetahuannya ini, walaupun penemuannya ini belum berhasil, ya. Karena membutuhkan tenaga kemampuan otak manusia yang sangat hebat, ya, harus merangkai. Jadi dia merangkainya masih bersifat manual. Sementara yang dirangkai itu rakitannya sangat banyak. Nah, akhirnya kemudian juga beliau juga menciptakan pada tahun 1856 menciptakan namanya analytical engine. Ya, jadi mesin analitik yang proses kerjanya hampir memiliki sistem-sistem di komputer sekarang seperti tentang memori ya. Daya simpanan yang ada di dalam komputer. Perkembangan komputer dari waktu ke waktu. Ya, yang pertama itu adalah komputer itu sebenarnya artinya perhitungan ya, Nak. Jadi yang pertama muncul itu adalah abakus. Abakus itu alat sempoa, ya. Itu untuk proses aritmatika. Jadi di situ kita belajar penjumlahan, pengurangan ya. Jadi belajar berhitung. Yang kedua adalah mesin diferensial. Tadi buatan Charles Babbage. Kemudian ada mesin analitik ya. Yang berikutnya mesin analitik komputer. Ini multifungsi sekali. Kemudian ini generasi pertama buatan Charles Babbage yang ada dikembangkan oleh beberapa peneliti berikutnya. Nah, berikutnya adalah muncul namanya Mark I ya, merupakan komputer relay elektronik. Nah, komputer yang berikutnya adalah generasi pertama sudah mulai menggunakan sirkuit tabung hampa ya. Tapi generasi pertama ini komputernya sangat-sangat besar, bahkan sampai ada yang mengibaratkan seperti sebuah lapangan. Jadi alatnya besar-besar, tinggi-tinggi ya. Jadi komputer generasi kedua ini sudah menggunakan tube vakum atau transistor. Dari komputer ini sama seperti dengan televisi, pasti ada dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Dampak kehidupannya sama di kehidupan sosial. Dengan adanya komputer, komunikasi menjadi lebih cepat, lebih lancar ya. Bahkan kalau dulu kita berkirim surat itu dengan menggunakan pos surat yang butuh beberapa hari terkirim. Komputer juga merupakan alat elektronik yang pasti memiliki dampak positif dan juga dampak
negatif. Dampak positif dari komputer sangat-sangat banyak ya. Komunikasi lebih cepat, kemudian info-info tersampaikan dengan tanpa hambatan ya. Kita bisa mengetahui berbagai macam informasi di dunia ya tanpa harus ke sana ya. Kita bisa mengetahui keadaan alam dimanapun tanpa harus datang ke tempat itu ya. Kemudian dampak negatifnya juga pasti ada. Kita menjadi orang yang kurang bersosialisasi dengan lingkungan karena terlalu sibuk dengan alat-alat elektronik yang sekarang kita miliki dan kita mainkan. Nah, berikutnya adalah radio yang akan kita bahas. Apa sih manfaat radio bagi kehidupan manusia? Radio merupakan alat elektronik sama ya nak, yang digunakan sebagai media komunikasi dan informasi. Dampak dan pengaruh radio bagi kehidupan kita adalah dalam bidang komunikasi, radio menjadi awal informasi dapat tersebar dengan cepat ya. Tapi hanya dalam bentuk info dalam bentuk berupa audio saja atau pendengaran saja. Sementara televisi dan komputer bisa dalam visual, artinya orangnya pun diperlihatkan. Kemudian dalam bidang politik, radio sangat berperan ya. Zaman dahulu saat proklamasi dibacakan, masyarakat diinfokan melalui radio untuk sampai ke seluruh penjuru Indonesia bahwa Indonesia sudah merdeka. Dalam bidang ekonomi sama dengan televisi dan komputer ya, berperan dalam pemasaran suatu produk ya dalam bentuk iklan. Kemudian dalam bidang seni, nah radio ini membantu industri musik Indonesia. Dalam bidang seni, radio membantu perkembangan industri musik di Indonesia dan dunia. Sekian penjelasan dari Miss, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.